terima kasih. Engkau menunjukkan yang benar kepada kami. Mari katakan bersama-sama dia gunung. Kau gunung batuku dan Engkau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Rasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes Tuhan, Kau Tuhan semesta alam, Kau Tuhan yang benar, yaitu Yesus Tuhan yang memberikan kebenaran bagi kami, sehingga hidup kami menjadi benar, dan kami bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yes Tuhan, yes Tuhan, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesus,
seperti-Mu. Kasih-Mu kami nikmati, kasih-Mu kami nikmati Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat datang kembali dalam ibadah online MDC Batam. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki akhir bulan Juli. Itu berarti sebentar lagi kita semua akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Doa dan harapan saya di bulan yang baru nanti kita semua ditemukan dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada dua pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, berhubung pandemi COVID sudah melandai, maka mulai bulan Agustus ini, ibadah online akan ditiadakan. Kepada jemaat yang selama ini mengikuti ibadah online, kami harapkan untuk mengikuti ibadah secara onsite dalam gedung gereja kita, baik yang ada di satelit Batu Haji maupun juga yang ada di satelit Sungai Panas. Pengumuman yang kedua adalah khusus untuk jemaat yang ada di satelit Sungai Panas. Pada tanggal 10 Agustus nanti, kita akan melakukan kesan gabungan di gedung gereja kita yang ada di Sungai Panas, jam 7 malam. Bapak Ibu yang beribadah di satelit Sungai Panas, semua diundang untuk menghadiri kegiatan ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Sekarang mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik. Bukti dari kasih-Mu, kami semua bisa berada di akhir daripada bulan Juli ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami seperti yang Tuhan izinkan di hari-hari ke depan. Itu sebenarnya kami sungguh memerlukan Tuhan yang pegang tangan kami. Tuntunlah kami melalui firman dan Roh-Mu, supaya kehidupan yang kami jalani ini benar-benar hidup yang memuliakan Tuhan, dan kami tidak menyesal di kemudian hari. Tolonglah kami untuk bijaksana dalam menjalani kehidupan kami. Sekarang hati dan pikiran kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Tolonglah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam hidup ini masalah akan selalu datang. Suffering is part of human life. Artinya penderitaan atau tantangan adalah bagian daripada kehidupan manusia. Selama Anda dan saya kita masih bernafas dan menginjakan kaki di bumi ini, akan ada ribuan
persoalan yang selalu datang dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita akan menentukan apakah kita menang atau kalah. Karena pada saat kita punya sikap yang benar, kita akan menang. Tetapi sebaliknya, kalau sikap kita salah, maka kita akan kalah. Menang dan kalah itu tergantung kepada sikap kita. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar, saya sudah menyebutkan 3 sikap yang benar pada saat kita menghadapi masalah, supaya kita menang dan bukan kalah. Ketika sikap tersebut adalah yang pertama, kita harus memandang tantangan sebagai suatu bentuk ujian terhadap iman kita. Pada khotbah minggu lalu saya katakan bahwa iman yang kuat dan kokoh itu adalah iman yang sudah teruji oleh rintangan. Dan tantangan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya adalah untuk menguji kekuatan iman kita. Sikap yang kedua adalah jangan panik dan meratapi nasib pada saat masalah datang dalam kehidupan kita. Kita harus selalu ingat bahwa tantangan dan penderitaan yang kita alami itu bersifat sementara saja dan tidak abadi. Dan setelah penderitaan yang sementara itu, kita akan menerima kemuliaan yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sikap yang ketiga yang kita juga dengarkan pada minggu lalu adalah teruslah memandang kepada Yesus. Teruslah melihat kepada Tuhan Yesus. Hidup ini sangat ditentukan ke arah mana kita memandang. Jika kita hanya fokus kepada tantangan dan persoalan, maka kita akan ditindas, diintimidasi oleh ketakutan. Tetapi kalau kita memandang kepada Yesus, maka pola pikir kita pun akan berubah. Sehingga respon kita terhadap keadaan juga berubah. Itulah ketiga sikap yang kita belajar pada minggu lalu. Dan ketiga sikap inilah yang akan menolong kita menjadi pemenang ketika menghadapi masalah. Hari ini saya akan meneruskan khotbah saya dengan tema setelah tantangan nikmati keberkatan. Kalau disingkat menjadi STNK. Nah, STNK yang saya maksudkan bukanlah surat tanda nomor kendaraan seperti yang Bapak Ibu miliki, STNK mobil, motor. Tetapi yang saya maksudkan adalah setelah tantangan nikmati keberkatan. Mari kita baca kembali ayat-ayat yang menjadi acuan pada bulan ini, yaitu Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Dikatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Dari ayat-ayat ini saya akan
menambahkan atau menegaskan dan juga mengulangi beberapa hal yang sudah kita dengar dan belajar selama bulan ini, khususnya ketika kita bertemu dengan badai dan persoalan. Poin pertama yang ingin saya sampaikan dari cerita ini adalah kita tidak bisa memilih tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Saya ulang. Kita tidak bisa memilih tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, kita tidak bisa memilih tantangan. Kita tidak punya hak untuk menentukan tantangan model apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Jangankan memilih dan menentukan, mengetahui saja pun kita tidak tahu sama sekali. Kita gelap akan setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita. Cerita yang kita baca tadi, khususnya ayat 36 dan 37, diceritakan bahwa murid-murid tidak tahu sama sekali kalau dalam perjalanan mereka akan ada badai yang mereka hadapi. Artinya bahwa Petrus dan teman-temannya tidak bisa memilih dan menentukan badai model apa yang akan mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Nah, hal ini dapat menjadi pelajaran atau juga terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Kita tidak bisa memilih dan menentukan jenis masalah, jenis tantangan model seperti apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Tantangan dan badai dengan sendirinya datang dalam kehidupan kita semua. Meskipun kita tidak pernah memberikan surat undangan untuk mengundangnya. Nah, sebagai contoh sederhana, satu kali saya sedang menyetir motor dengan begitu kencang. Anda tahu, tiba-tiba ada kucing menyeberang jalan. Dan saya hampir kecelakaan pada saat itu. Apa yang saya ceritakan ini menunjukkan bahwa bukan saya yang mengundang kucing itu untuk menyeberangi jalan saya. Bukan saya yang menentukan bahwa kucing ini boleh menyeberang atau jangan. Bahkan saya sendiri tidak tahu kalau akan ada kucing yang menyeberangi jalan pada saat saya sedang menyetir. Artinya bahwa saya tidak bisa memilih tantangan. Saya tidak bisa menentukan tantangan seperti apa yang akan saya hadapi. Karena dengan sendirinya tantangan itu akan datang dalam kehidupan saya. Begitulah realita hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita tidak bisa mengundang, menentukan. Kita tidak bisa memilih masalah seperti apa yang akan kita hadapi di hari esok. Itu juga yang dialami oleh murid-murid tadi. Mereka bahkan di luar pemikiran mereka bahwa mereka akan ketemu dengan badai. Contoh yang lain adalah Ayub dalam Alkitab. Ayub pasal 1. Ayat yang pertama sampai seterusnya dikatakan bahwa Ayub mengalami masalah yang sangat besar dalam kehidupannya. Ayub memiliki persoalan, satu kali saja dia mengalami penderitaan. Saya sendiri tidak bisa membayangkan kehilangan harta, anak-anak. Dan Ayub tidak pernah memilih sebelumnya bahwa dia akan mengalami itu. Artinya bahwa kita tidak ada orang yang bisa memilih setiap tantangan. Saya ingin kasih satu ilustrasi lagi, satu pepatah yang sering kita dengarkan. Dikatakan, kita tidak bisa melarang burung terbang melewati kepala kita. Sampai kapanpun, kita tidak bisa melakukan itu. Dengan sendirinya burung-burung itu akan berterbangan melewati kepala kita. Jadi itulah poin pertama saya, bahwa tidak ada orang yang bisa memilih, menentukan tantangan model apa yang akan datang dalam kehidupannya. Sekarang hal kedua yang ingin saya bagikan dari kisah ini adalah, dengarkan ini baik-baik. Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada masalah kita. Saya ingin katakan sekali lagi, Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada masalah kita. Penderitaan dan tantangan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar daripada masalah kita. Dalam ayat 38 tadi disebutkan bahwa
pada saat badai itu sedang mengamuk dengan dahsyatnya, Yesus sedang dalam keadaan tertidur. Yesus tertidur ketika badai itu menunjukkan bahwa Yesus sangat jauh lebih besar daripada badai itu. Dan kalau Yesus ikut panik seperti murid-murid, berarti badai yang lebih besar daripada Yesus. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang memiliki kekuatan, sehingga Dia bisa tidur dengan tenang di tengah badai. Saya ulang, Dia bisa tidur tenang di tengah badai. Artinya bahwa dalam Yesus ada kedamaian dan kekuatan. Yesus mempunyai kekuatan dan kedamaian, sehingga Dia bisa kuat, Dia bisa damai di tengah badai. Dan berita baiknya adalah kita bisa dapatkan apa yang ada pada Yesus. Kita bisa memiliki kekuatan seperti yang ada pada Yesus. Kita juga bisa memiliki kedamaian seperti yang ada pada Yesus, sehingga kita juga bisa merasakan ketenangan di tengah badai dan tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Lihat, pada waktu Yesus terangkat ke sorga, Yesus tidak membawa semua kekuatan dan kedamaiannya. Yohanes 14 ayat 27 memberitahu kita bahwa Yesus meninggalkan kekuatan dan kedamaiannya itu untuk Anda dan saya. Yesus tidak membawa kedamaiannya pergi ke sorga, tetapi Dia meninggalkannya itu untuk Anda dan saya. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita semua bisa merasakan kedamaian, ketenangan ketika bertemu dengan masalah dan persoalan. Mari dengarkan Yohanes pasal 14 ayat 27. Dikatakan demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada sebuah perbedaan besar antara damai yang Yesus berikan dan damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang diberikan oleh dunia atau yang berasal dari dunia ini tergantung kepada keadaan kita. Kalau misalnya keadaannya sedang baik-baik saja, maka perasaan kita pun akan damai. Tetapi sebaliknya, kalau keadaannya tidak baik-baik saja, maka kita juga tidak akan merasa baik-baik saja. Hati kita tidak akan ada damai. Sementara damai yang berasal dari Tuhan tidak tergantung kepada keadaan sekitar kita. Damai yang Yesus berikan itu akan membuat kita tidak gelisah, tidak gentar. Kita tetap merasakan kedamaian dan ketenangan meskipun kita ada di tengah badai dan penderitaan. Nah, saya ingin baca kembali Yohanes 14 ayat 27 tadi dalam terjemahan bahasa Inggris yang sudah saya terjemahkan kembali secara bebas ke dalam bahasa Indonesia. Mari dengarkan, di sana dikatakan demikian. Damai kutinggalkan bersamamu. Damai sempurna, atau dalam bahasa Inggris dikatakan perfect peace, saya berikan kepada Anda. Bukan seperti yang diberikan dunia. Yang saya berikan kepada Anda. Jangan biarkan hatimu gelisah. Jangan pula takut. Kalimat berikut saya suka, dikatakan demikian. Biarkan kedamaianku yang sempurna menenangkanmu dalam setiap keadaan dan memberimu keberanian dan kekuatan untuk setiap tantangan. Nah, perhatikan, ada 3 kata yang menarik perhatian saya dalam ayat ini. Ketiga kata itu adalah
Pertama, menenangkan atau ketenangan. Yang kedua, keberanian. Dan yang ketiga adalah kekuatan. Dan yang mau saya katakan dari ayat ini adalah, kita bisa belajar dari sini, kedamaian yang datang daripada Tuhan Yesus memberikan kepada kita ketenangan, keberanian, dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan penderitaan. Sehingga kita bisa merasakan ketenangan, bisa merasakan kedamaian di tengah segala badai dan persoalan yang sedang ada dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu persoalan apa, tantangan apa yang sedang Anda gumulkan hari ini. Tetapi ini yang bisa saya berikan kepada Anda. Milikilah damai yang datang daripada Tuhan. Di situ Anda akan mendapatkan ketenangan. Anda akan mendapatkan kekuatan. Anda dapat keberanian untuk tetap survive di tengah segala penderitaan yang ada. Semua yang ada di dunia ini seperti harta, kekayaan, jabatan, manusia tidak bisa memberikan kedamaian yang sempurna dan sejati. Kedamaian yang sejati itu hanya datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 6-7 katakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Hanya damai sejahtera yang datangnya dari Allah akan memelihara hati dan pikiran kita pada saat kita bertemu dengan masalah-masalah kita. Damai yang datang daripada Tuhan ini menolong kita untuk tetap tenang dan damai di tengah-tengah setiap tantangan. Nah, hal berikut yang ingin saya sampaikan di sini adalah tantangan memperkenalkan kita kepada kemampuan kita yang sebenarnya. Sekali lagi, tantangan memperkenalkan kita kepada kemampuan kita yang sebenarnya. Saudara-saudari sekalian, tantangan dan masalah datang untuk memperkenalkan Anda dan saya kepada kemampuan kita yang sebenarnya. Seberapa kuat sih kemampuan kita? Dan di situ ingin membuktikan kepada kita bahwa kemampuan manusia kita terbatas untuk menyelamatkan kehidupan kita. Petrus dan teman-teman adalah para nelayan yang hebat. Mereka jago soal masalah nelayan, soal masalah badai. Tentu mereka punya pengalaman untuk mengatasi badai. Tetapi dalam kisah tadi kita melihat, kita dapati bahwa kemampuan dan pengalaman mereka selama ini tidak sanggup dan mampu untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Tuhan izinkan murid-murid mengalami badai agar mereka bisa tahu dan kenal bahwa kemampuan mereka terbatas untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Begitu juga dengan hidup Anda dan saya. Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan dan masalah supaya kita semakin kenal dan tahu bahwa ternyata kemampuan kita sangat terbatas. Dan itu sebabnya di sini kita sangat memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami badai, salah satunya adalah ingin membawa kita supaya kita kenal siapa diri kita dan seperti apa sih kemampuan kita. Dan dari cerita tadi memperjelaskan kepada kita bahwa manusia itu terbatas. Poin saya yang berikut adalah badai atau tantangan memperkenalkan dan memperlihatkan kita kepada kedahsyatan Tuhan seperti yang belum pernah kita lihat dan alami sebelumnya. Di dalam ayat 41 tadi, di situ mengatakan bahwa setelah murid-murid menyaksikan kehebatan Tuhan dalam meneduhkan badai, mereka berkata begini, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Coba perhatikan, seandainya tidak ada badai pada hari itu, saya kira murid-murid pun tidak akan pernah melihat bahwa Yesus pernah meneduhkan badai. Dengan adanya badai, mereka bisa melihat dan merasakan sendiri bahwa Tuhan itu dahsyat dan hebat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Tuhan izinkan kita mengalami tantangan, persoalan dalam rumah tangga kita,
pekerjaan kita, kehidupan kita, supaya kita semakin mengenal siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Kita semakin mengenal dan merasakan kuasa Tuhan. Dengarkan baik-baik. Hanya di dalam tantangan dan penderitaanlah kita dapat melihat kuasa Tuhan yang tidak bisa kita lihat di tempat lain. Saya ulang. Hanya di dalam tantangan dan penderitaanlah kita bisa melihat sisi lain daripada Tuhan yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Itu sebabnya ketika Anda bertemu dengan masalah, kita tidak perlu takut, cemas, khawatir akan hidup dan masa depan kita. Karena kita tahu bahwa di dalam penderitaan kita akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, yang bekerja. Tuhan ingin menyatakan mujizat. Jadi pada saat kita menghadapi tantangan, inilah yang harus kita ingat. Ada rencana Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan dalam 2 Korintus, saya ingin kembali kepada ayat ini. 2 Korintus 4:16-17 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin hancur, namun manusia roh kami, batin kami, akan diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Saudara-saudari sekalian, hidup kita di dunia ini cuma sebentar. Segala macam yang kita temui di dunia ini cuma bersifat sebentar. Akan ada kekekalan yang akan kita semua tuju ke sana. Itu sebabnya jangan sampai kita hanya sibuk dengan yang sementara ini, tetapi kita mengabaikan yang abadi dan kekal. Setelah semua penderitaan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, akan ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Dengan kata lain, setelah tantangan, nikmati keberkatan. STNK. Oleh karena itu, selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup, inilah yang mesti kita lakukan. Yaitu yang pertama, teruslah menjaga relasi kita dengan Tuhan. Yaitu dengan melakukan ibadah harian secara disiplin dan secara terus-menerus. Yang kedua, tidak meragukan kesanggupan Tuhan di dalam memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, hiduplah dengan pola pikir yang benar. Yaitu kita harus paham bahwa penderitaan membawa kita semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Yang keempat, kita harus paham bahwa melalui penderitaan, iman kita jadi jauh lebih kuat dan lebih kokoh. Ayat terakhir di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7 dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Di situ kita dikasih nasihat agar tetap bersukacita pada saat menghadapi cobaan dan badai. Karena alasannya itu merupakan ujian terhadap iman kita. Mari dengarkan. Dikatakan demikian. Karena itu, hendaklah kalian bersuka hati. Meskipun sekarang, untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih, karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Jadi, ingatlah selalu, STNK, setelah tantangan, nikmati keberkatan. Setelah penderitaan, kita akan menikmati keberkatan yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
sudah tiba di akhir ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kembali saya ingin ingatkan mengenai 2 pengumuman tadi, yaitu yang pertama, berhubung pandemi COVID sudah melandai, maka mulai bulan Agustus ini, ibadah online akan kita tiadakan. Jadi kepada jemaat yang selama ini mengikuti ibadah online, diharapkan Anda semua untuk mengikuti ibadah secara onsite dalam gedung gereja kita, baik yang ada di satelit Batu Haji maupun yang ada di satelit Sungai Panas. Yang kedua, khusus untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang beribadah di satelit Sungai Panas, pada tanggal 10 Agustus 2022 nanti, kita akan melakukan kesanggabungan. Bapak Ibu yang beribadah di satelit Sungai Panas, semua diundang untuk menghadiri kegiatan ini. Itulah pengumumannya, dan sekarang marilah kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh datang kepada kami, mengajarkan kami bagaimana kami bersikap ketika bertemu dengan badai, dan mengajarkan kami untuk melihat dengan lebih terbuka, lebih luas, bahwa sebenarnya kami menghadapi badai. Tuhan izinkan kami mengalami badai, supaya kami sadar bahwa kemampuan kami terbatas untuk menolong hidup kami. Dan supaya kami melihat bahwa Tuhan itu nyata di dalam segala penderitaan kami. Bahwa hanya cuma Tuhan yang mampu, sanggup untuk menolong hidup kami semua. Saya berdoa Tuhan kepada seluruh umat-Mu di dalam segala pergumulan mereka. Biarlah mereka terus belajar mencintai Tuhan. Belajar terus beriman kepada Tuhan. Karena memang pada dasarnya Tuhan ingin membuat kami semakin dewasa, makin beriman dengan berbagai segala persoalan yang kami hadapi. Tolonglah umat-Mu di dalam segala pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, Tuhan yang memberkati dengan limpah. Pendidikan daripada anak-anak, Tuhan memberkati. Mereka yang sakit, Tuhan pulihkan dan jamah dan sembuhkan. Kota kami, Batam, Tuhan yang memberkati. Bangsa kami Indonesia, Tuhan juga yang memberkati. Gereja kami juga Tuhan yang memberkati. Marilah angkat tangan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus dengan persekutuan Roh Kudus. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang percaya dengan iman katakan, amin. Tuhan Yesus